Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami Kau ingatkan lewat bacaan-bacaan hari ini, bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini, entah kelihatan, entah tidak kelihatan, entah baik atau tidak baik, mempunyai dampak akan di hari terakhir kehidupan kami, di hari pengadilan terakhir dari kehidupan kami. Semoga kami menyadari itu, bahwa kami harus berbuat sebanyak mungkin kebaikan bagi kehidupanku, kehidupan orang lain, dan kehidupan bersama. Curahkanlah rahmat kesadaran ini supaya semakin tumbuh keinginan untuk menimba, mengumpulkan keutamaan dan kebajikan-kebajikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak dalam bacaan hari ini bahwa ada hari terakhir. Dalam hari terakhir itu dunia dan langit yang baru ini kan dilepaskan, ya, akan dihancur leburkan. Caranya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya mungkin mengerikan, mungkin tak terlukiskan oleh bayangan dan pikiran hati manusia, ya. Tapi itu akan terjadi. Itu akan terjadi sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Yesus pada bahwa akan ada hari terakhir di mana segala sesuatu akan dilenyapkan. Tetapi sabda Allah tak akan dilenyapkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita percaya atau tidak percaya, ya silahkan. Tetapi itu adalah suatu nubuat, suatu kenyataan, suatu realita yang terjadi. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ada awal, pasti juga ada akhir. Nah, apa yang terjadi kemudian? Disitulah pengadilan terakhir berdasarkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Sebegitu banyak orang di dunia ini yang tercatat namanya dalam buku kehidupan. Ya, ketika ada buku kehidupan di situ, nama kita tercatat dengan segala perbuatan kita baik atau buruk, dan Tuhan mengadilinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira uraian ungkapan dari Santo Yohanes dalam kitab Wahyu ini pasti banyak orang tidak begitu saja percaya, atau ya udahlah terserah mau diapakan yang terjadi. Orang menjadi cuek aja, nggak usah dipikirkan. Tapi kita harus sadar bahwa ketika orang memiliki atau tidak memiliki sama sekali perbuatan-perbuatan baik, dia dilemparkan ke dalam neraka abadi kekal. Disinilah kekekalan keabadian itu ditentukan oleh apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Kekekalan itu bisa maut kekekalan, penderitaan kekekalan yang abadi, atau kebaikan yang kekal. Maka saya rasa bacaan ini mengingatkan kita sungguh-sungguh bahwa ya perlu kita sadari itu. Karena apa? Sebagaimana dalam kehidupan kita bersama, dalam suatu bisnis, dalam suatu perusahaan, kita bahagia ketika hasil dari usaha kita itu menghasilkan usaha yang baik, ya, entah untung, entah berbagai macam kebaikan-kebaikan, entah apa, itu kita membuat bahagia. Kita melakukan sesuatu untuk sesuatu akhir kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita ini, ya, bukan hanya soal materi saja kita melakukan itu, apalagi soal yang lebih spiritual ini, gitu loh. Dan ini perlu kita sadari, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, ya lalu apa artinya kita melakukan itu, ya. Ya, jadi kita mencoba menyadari bahwa apa saja yang kita lakukan selama di dunia ini mempunyai dampak, ya, dalam kehidupan kita, entah baik entah buruk. Dan itu perlu kita sadari sungguh-sungguh. Kesadaran itu
akan sangat baik, sehingga dengan kesadaran yang mendalam seperti itu, maka saya berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik sekarang ini. Misalnya suatu perusahaan melihat bahwa hasilnya buruk, ya, maka dia akan berusaha sebaik mungkin memperbaiki apa yang sekarang ini terjadi. Ya. Itu yang harus mendorong kita semua untuk berbuat yang seperti itu. Ya. Demikian juga hidup kita. Kita lihat hidup kita sendiri bagaimana. Adakah kebaikan, adakah keutamaan, adakah kegembiraan, adakah sukacita, adakah kedamaian yang kekal. Ya. Kalau ada kita tingkatkan, kalau tidak ada ya kita coba cari bagaimana, apa akarnya dan apa sebabnya. Dan bagaimana kita memperbaiki yang kurang baik itu dalam hidup kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang, sebagai pribadi yang diberi tanggung jawab, diberi harapan dari Tuhan, diberi rahmat supaya kita memperbaiki apa yang kurang baik. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus peka, ya, akan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu bukan hanya situasi di luar kita, gunung api meletus, peristiwa kosmis terjadi di mana-mana. Itu benar. Atau pandemi seperti ini. Betul, itu aspek dari luar gitu loh. Aspek dari luar itu bisa mengubah orang. Tapi saya yakin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak efeknya. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya, contoh yang konkret. Penampakan Bunda Maria di Fatima tanggal 13 Oktober 1917, Bunda Maria memberikan suatu mujizat, dancing sun, matahari yang menari-nari di atas langit. Dan semua orang terkagum-terkagum melihat apa yang terjadi demikian itu tersebut. Tadinya hujan, semua menjadi kering dan semua orang bertekuk lutut bersujud di depan itu. Apakah orang bertobat? Tidak banyak. Mungkin ya ada beberapa tapi tidak banyak. Zaman Yesus juga berapa banyak orang mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apakah banyak orang bertobat? Juga tidak banyak. Jadi aspek eksternal itu mungkin perlu tapi tidak penting karena tidak akan mengubah banyak orang. Dengan mujizat sehebat apapun juga tidak akan mengubah. Nah, maka yang harus dipentingkan itu adalah perubahan batin. Kepekaan kita akan hidup batin kita sendiri gitu. Lalu itulah mendorong orang untuk mencari jawaban, solusi, pembaharuan, pemulihan hidup baru. Dan itu yang mendorong orang untuk bekerja keras. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira bagus juga untuk persiapan kita di saat-saat ini kita membuka Mazmur 51. Ya. Mazmur pertobatan dari Raja Daud. Ketika dia tahu sadar bahwa perbuatan dosanya dengan mengambil istri orang lain, Betseba, lalu dia ditegur dan dia bertobat. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami kepekaan, ketajaman akan tanda-tanda zaman bukan hanya di luar, tetapi di dalam diriku sendiri, dalam hidupku, aku bahagia enggak? Dan itu bukan suatu proses yang gampang, suatu proses yang terus-menerus yang mengajak kita untuk memperhatikan dan mencari jawaban yang terbaik. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mengatakan perbuatan kita sekarang di dunia ini, keutamaan atau kejahatan kita di dunia ini mempunyai dampak di akhir hidup kita, di masa pengadilan itu, dan dihitung bagaimana kita masuk, ya, termasuk domba sebelah kanan atau termasuk kambing sebelah kiri. Tergantung perbuatan hidup kita. Itu yang pertama dan itu harus kita mulai sekarang di dunia ini. Harus mulai saat ini juga, detik ini juga. Ya, jangan menunggu nanti. Ya, kalau nanti kita akan telat. Yang kedua, bahwa hidup kita itu adalah bagaimana Yesus mengatakan supaya tanda-tanda zaman, ya, seperti alam semesta ini
Ya, dengan pandemi, dengan virus ini tanda-tanda zaman. Apakah saya bisa menarik sesuatu yang perlu untuk diri saya, untuk pertobatan diri saya? Tanda-tanda dari luar itu perlu tetapi tidak penting. Yang penting itu dari dalam. Sejauh mana saya merasa mengalami bahwa hidupku itu sudah memberikan makna, kebaikan, keutamaan-keutamaan bagi orang di sekitar saya atau tidak. Apakah kasih di dalam hidupku itu sungguh-sungguh, katakanlah, menjadi nyata. Dan itulah yang harus kita siapkan supaya nanti pada akhirnya kita diberi rahmat oleh Tuhan. Pada hari terakhir, dalam kekekalan dan keabadian. Sekali lagi, dalam kekekalan keabadian, kebaikan yang abadi atau kejahatan yang abadi. Semoga Anda dan saya menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari hidup perbuatan kita sekarang ini. Semoga Tuhan memberikan rahmat, kesadaran hidup kita seperti itu. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita bangun dari tidur dan sadar akan panggilan hidup kita masing-masing dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.